Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibaadihi kiram wa ila ruhi nabiyina Idris alaihi salam wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ikhwan minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal awliya wassalihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wassahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin ila rasyadil qadilati ila syawamillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha jinniha wa insiha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhana wa ulama'ina wa awliyaina wa awliyaillahi ta'ala is'afi tazkiratina wa awliyaillahi ta'ala fi hadhihi al-qaryati wa ulamaiha khususan rohi abina al-mahdud al-hajj abdul muhyiddin tamam wa ila rohi jadina al-habat tamam wa zawjataihi al-hadah mutmainnah wal hadah halimah wa ila rohi jadina al-abdul majid wa zawjataihi al-hadah Sayyidah Rahman wal hadah Sayyidah Rahman bila rohi aminah Mu'ad Hashim Zaid bila rohi Al-Had Wakil Mujud bila rohi Al-Had Ibn Al-Masud Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
An Anas bin Malik sahih Sahih. saking sahabat Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sepundi Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a iku mirsani sapa kanjeng Nabi nukhamatan ing riya fil kiblati ing dalem kiblat mihrab tempat pengimaman Fahaka mau ngerik sapa kanjeng Nabi ha ing nukhamat biadihi kelawan astani Nabi Waru'iyalan den meruhake minggu samping kanjeng Nabi Karohiyatun apa rasa muring-muring Auru'iya utawa den meruhake apa karohiyatuhu muring-muring kanjeng Nabi Lidhalika maring mengkono-mengkono riyak kan ono ing dalem tempat pengimaman Wasyidatuhu lan banget muring-muring kanjeng Nabi alaihi ing atase dalem wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Inna ahadakum satuhune salah siji sira kabeh ida qoma iku nalikane jumeneng sapa akad yusalli kang karep nglakoni salat sapa akad fa innama mongko aning mestine yunaji iku bermunajat sapa akad rabbahu ing pengirane akad Amrabu utawa pengirane akad Bainahu iku ing dalem antarane akad Wa bainal kiblati lan ing dalem antarane kiblat Fala yadzukonna mongko nyekti ojo ibu siro fi kiblatihi ing dalem kiblate akad walakin lan tetap ini an yasarihi sangking arah kiwone akad au tahta qadamihi utawa ana ing ngisore delamane akad summa afala nulin jupuk sapa akad terfaridai ing pinggire selendane akad Fabazako mongko ngidu sapa akad fihi ing dalem terfurida Waraddalan balikake sapa akad ba'dahu ing sebagian rida ala ba'din ing atase setengah rida wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi awayam alu utawa nglakoni sapa akad hakada ing mengkono pegawaian. Hadis ini menjelaskan seseorang tidak boleh meludah di dalam tempat pengimaman. Mosok tempat pengimaman kok diludahi yang ini tidak bagus. Bagaimana meludahnya? Ya, keluar dari tempat mihrab, terus noleh ke kiri atau ke bawah. Atau saat di dalam musola, di dalam mihrab, ini ada seseorang yang meludah tapi di pinggir selendangnya dilipat kembali. Perbuatan yang demikian tidak dilarang oleh kanjeng Nabi al-yang alu hakada. Tapi Nabi saat melihat ada riak yang berada di
dalam mihrab atau di tempat pengibahan, Nabi sangat marah. Digosok oleh Nabi, dan Nabi menunjukkan kemarahannya. Berarti ini menandakan tidak boleh meludah di mihrab, tempat pengibahan. Bagaimana ingin meludah? Dulu ada kiai yang sudah sepuh, saya imami. Saat imami, di sampingnya itu ada tempat khusus yang diberi pasir saat selesai sholat, saat mau wirid. Itu biasanya wadah diambil terus meludah di dalam wadah itu, wadahnya diletakkan baru wirid. Tidak langsung meludah di tempat bami memang yang kurang bagus. Masa musola kok diludah. An Aisyah, saking Sayyidah Aisyah, qalat dawuh sahabat Sayyidah Aisyah, karena ono sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu iku demen sahabat kanjeng Nabi at-tayammuna ing dinginake anggota tangan mastato'a selakine kuasa sahabat kanjeng Nabi fi sya'nihi ing dalem tingkai kanjeng Nabi kullihi sekabehane tingkai kanjeng Nabi fi tuhurihi ing dalem sesukine kanjeng Nabi wa tarajulihi lan ing dalem sandangane kanjeng Nabi wa tana'ulihi lan ing dalem nganggo sandale kanjeng Nabi. Nabi selalu mendahulukan anggota karena di dalam mengerjakan sesuatu, baik bersuci, baik memakai baju, memakai sandal, bahkan di dalam hadis ini bisya'ni kullihi, di dalam segala tindak tanduk kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan anggota kanan, terkecuali kalau masuk di dalam kamar kecil, kamar mandi, diutamakan, disunahkan mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Tapi selain itu masuk rumah, masuk masjid, memakai baju, memakai sandal, diupayakan mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Karena apa? Yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tayammuna mastata'a fi sya'ni kullihi. Nabi selalu mendahulukan anggota kanan di dalam segala tindak tanduknya, kecuali tadi saat masuk ke kamar kecil mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Selain itu diutamakan anggota kanan daripada anggota kiri. An-Ka'b bin Malik, saking sahabat Ka'ab bin Malik, karena ono sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima nalikane rawuh sapa kanjeng Nabi min safarin saking tindakan bada'a mongko miwiti sapa kanjeng Nabi bil masjidi kelawan masjid fasalla mongko salat sapa kanjeng Nabi fihi ing dalem masjid. Nabi selalu akan sebelum bepergian selalu mendahulukan ke masjid terlebih dahulu, sholat baru tindakan.
karena dalamnya Kanjeng Nabi memang dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi yang sudah diperlebar. Karena di dalam sareanya Kanjeng Nabi itu dulu dalamnya Kanjeng Nabi. Terus di sebelah rumahnya Kanjeng Nabi yang ada di Masjid Nabawi dulu Masjid Nabawi. Nah, di situ ada mihrab, tempat pengimaman dan ada mimbar. Di situ antara mimbarnya Rasulullah sampai dalamnya Rasulullah yang sekarang ditempati sarana Rasulullah itu oleh hadis Rasulullah Raudhatun min riyadil jannah, disitulah pertamanan surga. Biasanya orang-orang yang umroh atau yang pergi haji di Masjid Nabawi ini sering antri masuk ke Raudhah. Karena di Raudhah itu doa mustajab, doa diijabah. Biasanya itu diantri sama laskar yang menjaga sekitar Raudhah. Karena itu tempat mustajabah. Karena Nabi dalamnya dekat dengan Masjid Nabawi. Sebelum tindakan biasanya Nabi ke masjid terlebih dahulu untuk menunaikan sholat. Selesai sholat baru Kanjeng Nabi tindakan. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, setuhune pira-pira malaikat, tusalli iku ngrahmati sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh madana selagine ora ginsir sapa ahad fi musallahu ing dalem panggonan salate ahad alladzi shallakan lagi salat sapa ahad fihi ing dalem masjid malam yuhdis selagine durung hadas sapa ahad takulu mongko ndonga sapa malaikat Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu Allahumma Gusti Ibir mugi paring pangapura panjenengan lahu mereka. Allahumma Gusti irham mugi paring kawelasan panjenengan bu ing akal. Orang yang masuk ke tempat sholat terus menunaikan sholat, selama dia masih di tempat sholatnya dan belum sampai dia hadas, maka selama itu malaikat menunggui dan selama itu juga malaikat mendoakanmu yang didoakan Allahumma ghfirlahu Allahumma arhamhu. Biasanya ulama-ulama dulu setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat sampai matahari terbit. Kira-kira nanti sudah diperbolehkan waktu duha, langsung sholat duha, baru selesai sholat duha, baru meninggalkan tempat sholat. Karena waktu setelah subuh sampai datangnya waktu duha itu waktu yang diijabahi doanya kawulane Gusti Allah. Termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil waqtil mustajab, di waktu yang mustajab ma bainal adzan wal iqamah.
yaitu waktu antara adzan dan iqamah. Terus al-waktu ba'dal fajri ila tulu'is syamsi, waktu fajar ba'da subhi sampai terbitnya matahari datang. Di situ waktu duha, itu juga waktu doa dikabulkan. Ini ajaran ulama salaf, tidak meninggalkan tempat, tidak berdiri selama tidak berhadas. Di situ duduk dan tafakur, berzikir, diniyati iktikaf lillahi ta'ala. Selama orang masuk ke mushola dan dia menunaikan sholatnya, dan selama dia belum hadas, di situ malah para malaikat mendoakannya dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan ini keistimewaan sholat, apalagi keistimewaan sholat jamaah. Karena saat sholat jamaah, di situ para malaikat turun di tempat kita sholat. Saat nanti imam membaca surah Al-Fatihah sampai kalimat waladhdallin, terus dijawab amin oleh para jamaah, oleh para makmum. Saat itu bersama dengan aminnya malaikat, nah disitulah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah, qala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah, salat bina kelawan ingsun kabeh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sholat bersama kita. Ihda sholatal asyi, ing salah suwijine sholat loro waktu sore. Qala dawuh sapa Ibnu Sirin, sahabat Ibnu Sirin, wasammalan jenengake ihda sholatai asyi sawa Abu Hurairah, Abu Hurairah, walakin lan tetapi menasitu lali ingsun, ana ya ingsun. Ketika kita bersama Nabi sholat, ketika bersama-sama para sahabat kumpul bareng, di situ ada sahabat-sahabat yang lain sholat bersama Rasulullah. Nah, sholatnya itu ihda sholatal asyi, salah satunya antara sholat waktu sore. Di situ ada sahabat yang namanya Ibnu Sirin, tapi Ibnu Sirin saat itu lupa. Nah, itu sholatnya namanya apa? Walakin nasidu ana. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, Fasalla mongko salat sapa kanjeng Nabi bina kelawan ingsun kabeh rakaat ing rakaat. Tsumma sallama nuli salam sapa kanjeng Nabi. Faqoma nuli ngadeg sapa kanjeng Nabi ila khasyati ma'rudatin, maring kayu kang den lemekake il masjidi ing dalam masjid. Fataka mongko nyumelehake sapa kanjeng Nabi alaiha ing atas khasya. Ka'annahu kaya satune kanjeng Nabi iku buat bangun wong kang duka. Saat kita bersama Rasulullah sholat jamaah, tidak tahu saat itu sholatnya apa, saya lupa, kata Imam Ibnu Sirin. Tapi juga belum disebut namanya apa oleh Abu Hurairah. Saat itu kita bersama kanjeng
Nabi sholat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, Nabi salam. Setelah selesai kanjeng Nabi berdiri dan duduk di atas kayu yang ada di dalam masjid sambil kanjeng Nabi nyendekake badannya di atas kayu tersebut dan kelihatannya saat itu Nabi marah. Wa wada'ala nyalahake sapa kanjeng Nabi. Ya dalu ing astane kanjeng Nabi aluna kang tengen alal yusra ing atase tan astane Nabi kan iwo. Layeh-layeh duduk kelihatannya Nabi saat itu marah. Dan layeh-layehnya dari Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wasyabakalan mubah-mubahke sapa kanjeng Nabi baina asabihi kang ing dalem antarane pira-pira bijine kanjeng Nabi. Nyelehake astane kanan ing atase anak tangan kiri. Terus bijine diubah-ubahke. Wa wado'ala nyelehake sapa kanjeng Nabi khaddahu ing pitine kanjeng Nabi al-aiman kang tengen. Ala dhari kafil yusra ing atase gegere efek-efeke astane kanjeng Nabi kang kiwa. Wa kharajat lan metu as-sur'ana kale wong kang ake-ake min abwabil masjid saking pira-pira lawange masjid. Bareng kanjeng Nabi istirahat lain-lain dadak jamaah ake-ake metu konggone lawang masjid. Faqalu mongko padha takon sapa jamaah. Aku soroti sholat ana ta den cekake apa as-shalatu sholat wa fil qaumi lan tetep ing dalem kaum Abu Bakrin utawi rupane sahabat Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar. Ketika Nabi sholat 2 rakaat selesai berdiri dan di situ Nabi istirahat leleh sambil kelihatannya marah-marah. Ketika keadaan Nabi demikian, para jamaah keluar dari masjid dan mendekat kepada Nabi dan bertanya, kanjeng Nabi ini sholatnya kok dirikan sekali nopo? Dan saat itu di dalam kerumunan para kaum, para jamaah di situ ada 2 sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar dan Umar. Fahaba mongko wedi sapa Abu Bakar lan Umar ing kanjeng Nabi. Ayu kalima ing yen to arep matur sapa Abu Bakar lan Umar ing kanjeng Nabi. Bareng kerumunan sing ngono nagane di dalam kerumunan di situ ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar merasa takut untuk berbicara masalah yang dihadapi Nabi bersama kaum tadi. Sholat 2 rakaat kok terus selesai. Para jamaah bertanya, niki dengan qasar ya Rasul? Saat itu ada di situ sahabat yang bernama Sayyid Abu Bakar dan Sayyid Umar. Tapi beliau dua-duanya tidak berani untuk membicarakan masalah ini. Wa fil qaumi lan itu ing dalam kerumunan wong akeh mau rajulun utarungan. Fiyadihi ing dalam tangane rajul tulun utawi dawa. Yukalu dan lakomi sapa rajul lahu kedua rajul dulyataini dawa tangan. Di dalam kaum yang normal tadi ada seorang laki-laki yang tangannya sangat panjang, bukan panjang tangan sehingga orang tidak. Tapi di situ ada sahabat yang aneh di antara sahabat-sahabat yang lain tangannya sangat panjang. Kala takon sapa rajul sing
dijuluki Dzulyatain kemana? Ya Rasulullah, duh Rasulullah, anasita ana ta lali panjenengan, am qasirta utawa ngosor panjenengan as-sholata ing salat. Kanjeng Nabi jenengan salat kalih rakaat apa salam. Niku jenengan niku supe, toh salate jenengan kosong. Oleh monggo jawab sapa Kanjeng Nabi, lam ansa ora lali ingsun, aku ora lali. Walam tuksor lan salate ora di kosor. Oleh monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi, akama yaqulu Dzulyatain, akama ana ta kaya oleh ngucap sapa Dzulyatain wong kang sing anduweni tangan dawa. Faqalu mongko padha jawab para wong akeh, na'am nggih ya Rasul. Fataqaddama mongko maju sapa Kanjeng Nabi, wa shollat lan salat sapa Kanjeng Nabi ma ing perkara taraka kang ninggalake sapa Kanjeng Nabi ing ma. Bareng salat rakaat. Ini waktu sore ma baina sholatain asyi tadi itu tadi. Setelah 2 rakaat Nabi kok salat. Akhirnya para sahabat tahu loh Kanjeng Nabi ini dengan Nabi kalau rakaat kok salat. Jenengan supe, toh jenengan salat ini jenengan cekak. Terus Nabi jawab, aku orang lali salatnya orang tak gawe cekak. Ya terus Kanjeng Nabi berdiri lagi, sholat kembali. 2 rakaat yang tertinggal tadi. Fataqaddama sallama rakaat, tsumma sallama nulis salam sapa Kanjeng Nabi. Maka sholat al-asyi apa gak jenenge. Imam Abu Sirin yo lali sholat apa. Ning kene ora disebut karo Abu Hurairah. Dan emang baiknya sholat al-asyi sholat sore ya kira-kira sholat asar. Tapi kok orang rakaat Kanjeng Nabi salam. Dan bersalam para sahabat di situ berkumpul, di antaranya di situ ada Abu Bakar dan Umar. Setelah ditanya oleh para jamaah jenengan supaya Rasul, jenengan ini jenengan kosor. Dan Rasul, aku orang lali sholatnya orang tak kosor. Akhirnya bagaimana? Kanjeng Nabi maju kembali terus sholat sampai selesai. Tumakat baru nuli takbir sama Kanjeng Nabi. Wasajadalan sujud sama Kanjeng Nabi. Mithla sujudi ing sepadane sujude Kanjeng Nabi. Au akbal utawa luwe panjang utawa luwe lama. Ya sing rakaat mau Kanjeng Nabi ya takbir, ya sujud tapi sujude rada suwe. Tsumma rafa'a nuli ngangkat sama Kanjeng Nabi. Roksahu ing mustaqone Kanjeng Nabi. Wa kabbaralan takbir sapa Kanjeng Nabi. Sujud tapi sujudnya rada suwe. Tangi kok sujud ya ngangkat duduk di antara 2 sujud. Tsumma rafa'a sahu wa kabbara. Tsumma kabbara nuli takbir sapa Kanjeng Nabi. Wasajadalan sujud sapa Kanjeng Nabi. Mithla sujudihi sepadane sujude Kanjeng Nabi. Au akmal utawa luwe dawa. Iki salat apa jenenge? Nek pada rakaat bar rakaat salam. Bareng ditanya oleh para sahabat, Kanjeng Nabi melanjutkan sholatnya kembali. Cuma rakaat yang tertinggal tadi sujudnya Nabi ya sama dengan sujud tadi yang tertinggal, cuma lebih lama. Jadi sholat apa bukan disebut. Al-Rafa'a tsumma rafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi. Rasahu ing mustaqone Kanjeng Nabi wa kabbar lan takbir sapa Kanjeng Nabi.
Parubama lan menawa-menawa sa'alu padha takon sapa akeh ing Kanjeng Nabi. Tsumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Fayaqulu mongko ngucap sapa Ibnu Sirin. Merasa aneh para jamaah juga sama bertanya. Parubama sa'alu tsumma sallama. Sejak sholat, Kanjeng Nabi terus salam fayaqulu mongko ucap sapa Imam Ibnu Sirin. Tunabatu dan ceritaku ingsun anna Umar satune Umar anna Imrana ing satune Imran Ibnu Husain kan dadi alane Husain qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Tsumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Jadi salat sing dikerjakno Kanjeng Nabi mau pernah diceritakan oleh Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita kepada Imam Ibnu Sirin. Salat ini pernah dikerjakan oleh Imran Ibnu Husain. Asal Imran Ibnu Husain. Buat yang khasiat. An Abi Sa'id, saking sahabat Imam Abu Sa'id, qala dawuh sapa Abu Sa'id. Sami'tu ingsun An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Idza shalla nalikane salat sapa ahdukum salah siji sira kabeh ila syai'in maring siji yasturu ngaling-ngalingi sapa ahadku ing syai' minan nasi saking manusa. Nek salat ya terus ditutupi karo ana tanggane. Biasanya di sini kan ada sop. Di situ ada orang sholat, ada batas sopnya. Kalau tidak ada sop, berarti ditutupi dengan ditandai dengan apa? Agar apa? Tidak ada orang yang lewat pas di depanku saat kamu sholat. Maka di sini ada batasannya. Lewatnya bagaimana? Ya di depan agak jauh. Jangan melewati pas di depan orang yang baru yang saat sholat. Kalau memang ruangnya tidak bisa lewat, banyak juga ketika nanti umroh cari tempat top yang kosong diisi biasanya lewat. Kalau tidak sangat darurat ya tidak usah. Pak Rode, monggo nalikane arep sawo hadun wong siji. Ayat taza ing yen lewat sawo baina yadaihi kang ing dalem ngarepe akad. Faliyadfak monggo nyegah sawo akad ing wong sing arep lewat. Faliyadfak monggo becik nyegah sawo musolli ing akad. Dan dikasih batasan atau ditutupi sesuatu agar tidak ada orang yang lewat pas di depan orang sholat, kan gitu ya. Kalau umpama fa'in apa mongko nalikane bangkang sama akad fa'in kotil mongko becik nolak lawan temenanan buat ing akad. Tapi ini maksa bangkang pengen lewat bahasa paling kotil aja langsung kepantai ini loh. Kalau nanti dianggap wah ini orang kok lewat di depan orang sholat atau langsung kepantai ini tidak boleh. Di sini paling kotil itu memperingatkan agar apa? Memperingatkan lebih daripada peringatan yang pertama. Peringatan yang pertama dirimu sholat. Ada orang yang mau lewat di depanmu biasanya kan ada tutup begini. Kok masih maksa, maka tanganmu boleh Anda julurkan
mbak sing ngene lho. Jadi value kotil konang wah iki darai halal dibunuh ya. Jangan begitu mengenai hadis. Nah, jadi value kotil itu apa sih? Ngelarang sing temenan. Mungkin agak begini larangan pertama. Kau maksa mau lewat ya panjangkan tanganmu kok sing kena boleh. Itu value kotil. Padahal langsung bawa ambilkan besok bawa perlu jangan. Jadi value kotil itu peringatan akan lebih keras daripada yang awal. Jadi value kotil dalam becik mateni sama musoli buing angkat. Ini bahasa yang kurang pas. Jadi value kotil itu memperingatkan akan keras. Ketika orang tersebut bahkan ingin lewat lagi, maka di situ sudah ada tanda, ada penutup, masuk bahkan ya diperingatkan yang lebih lagi. Oh begini saja boleh peringatan orang sholat begini. Ya, orang bersalah Allah Akbar, dan Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Makmumi subhanallah. Gak sadar imamnya. Bismillahirrahmanirrahim diganti ayat idza jaa nasrullahi wal falah. Diperingatkan oleh makmumnya lagi subhanallah. Imamnya masih belum sadar. Bismillahirrahmanirrahim diganti ayat yang pendek qul huwallahu ahad. Masih makmumnya subhanallah. Itu kalau sudah 3 kali diperingatkan oleh makmumnya, imamnya belum sadar, itu Anda boleh Al-Fatihah itu boleh. Ya, karena sudah sama-sama takbiratul ihram, karena tidak boleh membatalkan sholat. Subhanallah pertama belum sadar, kedua belum sadar, ketiga belum sadar, langsung Anda di belakangnya Al-Fatihah. Biar imamnya sadar, tadi belum membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah, boleh terus subhanallah kata-kata. Nah, kalau sudah 3 kali boleh Anda memperingatkan dengan perkataan Al-Fatihah. Boleh. Ini apa? Masalah sholat. Kadang-kadang lewat diperingatkan pertama. Masih bahkan ingin lewat diperingatkan yang akan lebih keras lagi. Jadi bahasa fal yukotil tadi. Fa'inna mongko setune penggaweane iku mau lewat terus wahyu tariakan iku syaiton termasuk penggaweane syaiton. Jadi fa'inna bahwa syaiton dia termasuk golongannya syaitan yang tiga. Nanti jangan diartikan oh dia begitu termasuk golongan syaitan, malah kita dulu ya jangan. Diperingatkan pertama halus, kedua dia masih banyak peringatkan agak lebih keras. Karena apa? Itu perbuatan yang menyerupai perbuatannya syaitan. An Hudzaifah saking sahabat Hudzaifah, qala dawu sahabat Hudzaifah, qala dawu sapa kanjeng Nabi, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli utawi iso dadi fitnai seseorang fi ahlihi ing dalam keluarga rajul wa malihi lan badani rajul wa waladihi lan anak keturune rajul wa jarihi lan tanggane rajul. Jadi keluargamu, hartamu, anak-anakmu,
tetanggamu itu bisa menjadi fitnah. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Jadi keluarganya, hartanya, anak keturunannya, tetangga-tetangganya itu bisa menjadi fitnah. Tukaffaru. Nah, ini tukaffaru mongko den mleburake haing fitnah apa as-sholatu salat. Atau sholat ini dimaknai dengan perbuatan baik. Was-shaumu lan poso, was-shadaqatu lan sedekah, wal amru lan perintah kebaikan, wan nahyu lan mencegah hal-hal yang mungkar. Jadi fitnah keluarga yang terjadi bisa menjadi fitnah di ahlihi keluarganya, bisa menjadi fitnah, hartanya bisa menjadi fitnah, anak katanya bisa menjadi fitnah, atau tetangganya. Itu bisa dihapus dengan berbuat baik, sholat atau puasa. Lebih-lebih as-shadaqah ini untuk menghilangkan fitnah di dalam keluarga, di dalam anak keturunan, di dalam kita bertetangga. Kalau bertetangga mungkin tetangga sebelah kurang baik dengan kita sedekah harta kita agar tidak menjadi fitnah di dalam kehidupan kita. Harta kita harus kita sedekah. Jadi mensucikan harta, mensucikan apa yang ada di keluarga kita dengan tetangga kita. Tentu ini yang baik dengan sedekah. Kalau sudah waktunya zakat, ya zakat. Seperti dulu sahabat, itu sahabat yang sangat miskin. Ketika sholat, selesai sholat langsung pulang, tidak pernah ikut wirid bersama Rasul. Setelah bolak-balik demikian, akhirnya ditegur Rasulullah. Ya sahabat, kamu itu selesai sholat kok langsung pulang, dia pulang ke agama. Ditanya pertama, sahabat belum menjawab. Ditanya kedua, sahabat belum terserah. Baru ditanya Rasulullah yang ketiga, kowe kenapa sahabat bar sholat kok nggak mulai ini kono? 3 kali ditegur Rasulullah, baru sahabat menjawab, ya Rasulullah, kula niki sholat wekdal jamaah kali jenengan niki istri kula niki mun ngentos kula. Soale menawa rasukan sing kula nggih jamaah kali panjenengan, mungkin kula nang jaga gede mantuk rasukan kula niki saged diengge kali istri kula nembe saged sok. Dan terus kula niki nang gadah rasukan setunggal tok niki kula nggih ganti kali istri kula dan kula sok. Kasih bayang nomor kesalahan nganggo klambi sholat, asal bayang nomor bojone omah kak klambine dirasa bayang mana. Kalau bayang nomor, yang penting pokoknya kita husnudon. Sahabat kok banget marah. Salah sahabat itu gede tenang kowe kok ini terus rasa ini Rasulullah, mungkin dengan tenang akeh kula niki dados yang sugih. Rasul masih diam saja. Saat ketemu yang kedua, ya Rasulullah, perempuan banget yang penting kalau dijadikan ini dengan dados yang sugih, kata ya Rasulullah. Kedua Rasulullah masih diam saja. Karena ketiga, saat mendesak pada Rasulullah agar didoakan, ya Rasulullah, jenengan ini kalau dongakake mugi-mugi kalau dados yang sugih. Desakan yang ketiga, akhirnya Rasulullah berdoa untuk sahabat, ya wes, kowe tak dongano muga-muga dari wong sugih. Doanya Kanjeng Nabi kepada sahabat mendoakan untuk menjadi orang kaya. Wes barang ngono sahabat itu diwedhus siji. Barang wes wedhus dan iwang itu 40, itu kan wes wajib zakat siji deh. Sahabat iku urut zakat.
Susah dari 80 zakatnya wis pedus loh. Mana dari uangnya salah pakai sebagian untuk zakat. Jadi loh, doanya Rasul kepada sahabat didoakan menjadi orang kaya, tidak didoakan menjadi orang yang gemar zakat. Ulangi, sedekah wong iku luwih apik tinimbang sedekah wong suci. Contoh ini, sampean duwe duit 100, tak jaluk 50, iku mbok eno amamu ya Mas. Ya lho. Kula gadah 100, Pak niki sing 50 jenengan sing 50. Iku nek wong marang iku Mas. Duwe duit 200. Iku bocah kancamu nyate, nek gak nyate bocah ning gone mangan bareng karo apa jenenge gurami bakar. Engko sak porsi sampe engko kanca telu bayar 200 entek dirulai. Tapi nek awakmu duwe duit 1 triliun, iku zakate wis piro? Ya bener. Jadi zakat atau sedekah wong lanang iku luwih enteng tinimbang kok nek wis dadi muslim. Ya kan? Nek wis emasmu yang sudah sampai bisa pada dizakati, pola akhirnya dalam hati timbul rasa apa sih? Bagaimana nih? Dan hartamu 1 triliun, zakatnya wis piro? Harus sekian ribu, sekian juta, sekian. Wah, akhirnya bagaimana? Eman-eman terhadap hartamu yang harus dizakat. Tapi saat kita itu pas-pasan di zakat, itu ada yang keluar sakit. Nyimbol di 10.000 wong lewat kan, jalur kadang-kadang 10.000 euro makanya. Wes agak bilang 10.000, itu nak wong sing gak ada duit. Dia 100.000, kok 100.000 10.000 kabeh. Anak wong ngemis, ya Allah anak wong ngemis, dia pun 100.000. Apa tak kaya 2.000, kok gak duit 10.000 nak kabeh, akeh biro 100.000. Jupuk pemeriksaan 10.000 buat anak wong ngemis. Gampang, ya toh. Tapi aja, nek awakmu duit 1 M, tak jalan 500 juta, kira-kira awakmu tega tuh, tega tuh. Kategori ya, mulai enak jadi sedengan teman, aja terlalu sugih teman. Syukur ya lah. Nanti bayar dia itu enak, pengen mulai tak dengan wong sing seneng surga, tak dengan wong sing seneng zakat. Wong sing seneng surga, wong sing seneng zakat itu mesti sugih. Tapi wong sugih kayak sahabat mau sih dengan Rasulullah akhirnya lupa dengan zakat yang apa harta yang sudah dipunya. Gitu Jadi satu saya kan yang orang berjalan duit. Saya kata lu tak tahu biasa. Tapi nih duit kosan kita tak tahu 500 juta, kira-kira aku tambah eman buat 500 juta. Dia pada duit pitik luru, ya kan? Terus anak tanggung buta, juga buta pitik. Terus ya wes lo siji kita imanane lo. Awak lebih enteng, lebih apa namanya? Tega ya. Tapi yang pitik mewakili gedenya kayak pitik pokok 5.000 dijaluk tambah 2.500, kira-kira bagaimana? Eman apa tidak? Ya wesing penting itu cukup menurut apa zakat ya bisa, apa sedekah ya bisa, apa itu mobil ya bisa, penggawe rumah ya bisa, cukup kabeh. Sugih tambah mereka kuat, tambah dadekno fitnah karena harta, anak dan
lain sebagainya itu bisa menjadi fitnah. Nah, bagaimana caranya? Tukafaru biha as-sholatu was-sadaqatu wal amru wan nahyu, lebih-lebih sedekah karena as-sadaqatu tadfa'ul jannah. Dan ada cerita orang sakit sudah divonis oleh dokter harus operasi. Ketika mau operasi malamnya begini, ada orang yang minta bantuan. Dia dengar. Akhirnya bagaimana? Separuh hartanya ini diberikan kepada orang yang membutuhkan. Saat pagi dicek kembali oleh dokter, mau masuk ke ruang operasi, ternyata seluruh penyakitnya ini hilang semua. Sampai dokter heran. Di dalam ruang operasi dokter bertanya, Bu, apa pasien ini kok heran? Sing jenengan unjuk obat nopo? Niki penyakit ini dengan badhe kula operasi saja. Kok niki pun ical sedaya. Sing panjenengan unjuk niki obat nopo? Sampai dokter keheran-heranan semua penyakit ini. Akhirnya bagaimana? Tidak jadi operasi, masuk ke ruang, kembali di kamar semula. Disitulah dokter menemui dan pasien tadi menjawab, Pak, kula bagi jeneng operasi dalu iku wonten tiyang sing betahaken sumbang. Karena tiyang iki boten gadah betah arta, sebagian harta kula sedekahke tiyang niku. Ini dalu margapun bis sedekah. Oh begitu ternyata. Akhirnya dokter heran. Kita ada cerita nanti ada seorang wanita yang sudah divonis oleh dokter kena kanker darah. Obat sudah diminum. Ya. Terus harta sudah hampir dipakai untuk berobat. Dia punya pembantu perempuan dan ini selalu mempengi setiap hari. Setiap pembantu ini masuk ke dalam kamar mandi itu lama sekali. Setiap masuk kamar mandi lama sekali. Akhirnya si wanita tadi yang sakit tadi bertanya sama pembantunya, kamu itu kalau masuk kamar mandi kok lama sekali ada apa? Pertama ditanya belum terserah, kedua ditanya lalu terserah. Jawabannya begini, kula niki dari panjenengan, kula niki gadah bayi sing nembe umure kalih. Niki saat-saat bayi niki tesih netek kula. Kranten niki mboten nate dimimik kalih putrane kula. Niki kan kedah kula dalang di kop sendiri. Aslinya itu di kop sendiri. Akhirnya bagaimana si wanita tadi, wanita rumahnya yang sakit tadi kena kanker darah, akhirnya bagaimana? Seluruh biaya wes ini sampai dan mulai tak kei biaya urip ning omah selama 2 tahun kok susui anakmu sampai 2 tahun bariku sampai bariku anakmu baru sampai balikan nih gunung kiri perkara. Dan baru kerja 2 bulan dikasih bayaran 2 tahun untuk bulan untuk bisa menyusui anaknya sampai 2 tahun sudah anaknya sampai baru kembali ke tuannya lagi. Setelah periksa ya, setelah hartanya disumbangkan pada keluarga, periksa lagi ke dokter. Dokter keheran-heran lagi, dulu bikin dia kok sembuh total. Oh jenengan ini sampun kula vonis kenging kanker darah. Sami kok jenengan sembuh total niki obatnya jenengan apa? Obatnya ya tadi
sewu marga kudis. Ini manfaat sedekah untuk apa? Agar tidak terjadi fitnah di dalam harta kita, tidak terjadi fitnah di dalam anak keturunan kita. Saatnya zakat, kalau perlu ada harta lebih belum sampai nisab, ya sedekah. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasul, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail, yata'aqabuna padha kumpul fikum ing dalem sira kabeh sapa malaikatun pira-pira malaikat bil-lail ing dalem wayah wa malaikatun lan pira-pira malaikat bin-nahari ing dalem wayah rino. Jadi kumpul malaikat bergantian, sif-sifan. Ada sif malaikat malam, ada sif malaikat siang. Menjaga kalian seluruhnya. Bikum, jawabannya Rasulullah. Yata'aqabuna bikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una lan padha kumpul sama malaikat fi salatil fajri ing dalam salat fajar. Ada malaikat shift malam, ada malaikat shift siang. Baik shift malam maupun shift siang berkumpul bareng saat menjelang salatul fajar. Wa salatul asri lan salat asar. Sumaya arju nuli munggah sapa alladzina iku wong akeh malaikat. Sumaya arju nuli munggah sapa alladzina wong akeh yaitu batukan pada tetap sapa malaikat iku ing dalem sira kabeh. Fayas alu mongko takon sapa Allah ing malaikat. Wa walan yaudal Allah iku alamu luweh dan kang luweh pirsa bihim kelawan musallina. Kaifa taraktum ibadi, kaifa halin kaya apa? Taraktum iku ninggalake sira kabeh ibadi ingkang kula ingsun. Fayaquluna mongko padha jawab sapa malaikat. Tarakna ninggalake ingsun kabeh hum ing ibadi wa hum lan ya utawi ibadi iku yusalluna padha lakoni salat sapa ibadi. Ada malaikat shift malam, ada malaikat shift siang, kumpul pada saat subuh salatul fajar dan kumpul saat salatul asar. Ketika sampai naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya, hambaku mau tinggal itu sedang apa? Saat pagi berkumpul malaikat menyaksikan dirimu sedang sholat. Taraknahum yusalluna. Pada waktu pagi malaikat naik ke atas, dirimu saat sholat. Pada waktu sore, shift sore, malaikat ganti, ya kan? Shift sore sampai subuh, shift subuh sampai asar. Ketika bergantian, malaikat yang shift subuh sampai asar, ya kan? Ini munggah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu meninggalkan kamu mau tinggal lagi apa? Lapor kepada Allah, mereka kami tinggalkan sedang sholat ya Allah. Nanti shift asar sampai subuh menghadap pada Allah, ditanya oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu meninggalkan hamba-hambaku sedang apa? Jawaban para malaikat, yusallun. Makanya subuh dan nangis sholat tepat waktu.
Jadi dirimu dilaporkan oleh malaikat, malaikat gak bohong. Yusallun. Nanti asal juga demikian. Ditanya oleh Allah, ya kan? Ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Fayaquluna tarnahum yusalluna. Wa atainahum wa hum yusalluna. Ditinggalkan oleh malaikat, kita dalam kondisi sholat. Malaikat datang, shift yang asar datang menemui kita dalam kondisi sholat. Jadi laporan malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, laporannya tarabnahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Jadi shift malam sampai subuh, lapor di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tarabnahum wa hum yusalluna. Ketika shift malaikat berikutnya, ya turun mengetahui dirimu, wa atainahum wa hum yusallun. Sehingga catatan buku kita langsung ditulis oleh malaikat. Mereka kami tinggalkan dalam posisi sholat, dan kami datang kepada mereka pada posisi sholat. Artinya catatan buku kita penuh dengan sholat, tidak penuh dengan moroh, apalagi puasa-puasa. Baik, mulai anjuran Rasulullah takhirus sahur, agar setelah sahur itu ada tahlim, gitu. Nah, setelah tahlim Anda siap-siap kamar mandi, terus bersuci dan sebagainya. Nah, Anda subuh terus jamaah subuh. Makanya Rasulullah mengajarkan takhirus sahur. Tapi nanti kalau bukan takjilun, bukan menyegerakan, bukan. Tapi kalau sahur di akhirnya. Nah, kalau ada dengar ya Rahmanir masih boleh sahur, boleh selama belum ada. Yes, iktafaina. Syukran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tahabbu lana biha akmal al-ibad wa fawqal murad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah wa hdina bihudah wa ja'alna mimman sari'u fi ridha wa la dhallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum kufratan min faridhiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dakhilhum ila jannatika na'im ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah kafa billahi 'alima. Rabbana wa aqsim lana minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma
amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.